Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema bagaimana kita dapat memuji Tuhan. Bagaimana kita dapat memuji Tuhan. Kita membaca dari Mazmur 150, Mazmur 150. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur berakhir dengan sebuah lagu pujian. Haleluya, pujilah Tuhan. Sungguh luar biasa. Dan inilah tujuan bahwa Allah menciptakan manusia untuk memuji kebesarannya, memuji kemuliaannya, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan sekaligus juga memuji kebesaran Allah. Karena pada saat kita memuji Allah, itu karena Allah telah melakukan kebaikan kepada kita. Maka pujian kita adalah karena kebaikan, kebesaran, dan perbuatan Allah yang ajaib yang telah kita alami. Dan tidak secara kebetulan kitab Mazmur berakhir dengan sebuah lagu pujian, yaitu Haleluya, yang singkat, padat, dan jelas, di mana dijelaskan di mana kita bisa memuji Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan, bagaimana memuji Tuhan, dan juga siapa yang memuji Tuhan. Kita lihat pertama-tama di sini. Yang pertama adalah di mana kita memuji Tuhan. Ayat pertama, yaitu di tempat kudusnya, dalam hadiratnya, dan juga dalam alam semesta, dalam dunia ciptaannya. Sungguh luar biasa. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita menghampiri hadiratnya. Dalam perjanjian lama jelas berkaitan dengan bait Allah, di mana orang datang memuji Allah di bait Allah. Juga kemudian kita bisa memuji Tuhan dalam gedung-gedung gereja, tempat-tempat ibadah, persekutuan. Tapi terutama dalam perjanjian baru adalah sangat jelas bahwa bait Allah ada dalam diri kita. Melalui pencurahan Roh Kudus, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus telah menjadi bait Allah. Sehingga pada saat kita pribadi menghampiri Allah lewat persekutuan pribadi kita, maka kita bisa memuji Tuhan, membesarkan namanya. Karena setiap orang percaya adalah bait Allah, sesuai dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan juga 1 Korintus 6 ayat 19, dikatakan bahwa kitalah bait Allah. Sehingga di mana kita dapat memuji Tuhan? Di setiap tempat dimanapun kita berada. Bisa dalam gedung gereja, dalam persekutuan bersama dengan orang lain, tapi juga secara pribadi dimanapun kita berada. Karena juga kita telah menjadi bait Allah karena Roh Kudus sekarang hidup dalam kehidupan kita. Dan sekaligus juga di tengah-tengah dunia ini yang telah Allah ciptakan, dalam dunia, dalam alam semesta, kita dapat memuji dan membesarkan Tuhan. Sungguh luar biasa. Yang kedua adalah di sini, mengapa memuji Tuhan? Mengapa kita memuji Tuhan? Itu ayat yang kedua dijelaskan. Mengapa? Karena kuasanya, keperkasaannya yang luar biasa, dan kebesarannya yang hebat. Kita memuji Tuhan karena keberadaan Allah yang sungguh luar biasa, yang bukan hanya besar dan perkasa, tapi sungguh-sungguh dalam segala kebesarannya yang dilakukan bagi umat Israel, dan juga bagi orang percaya, bagi penebusan dosa kita, bagi pengampunan dosa kita, bagi kepastian keselamatan kita dalam segala hal, segala perbuatannya yang ajaib yang telah berlaku sepanjang sejarah keselamatan, di mana Allah telah membebaskan kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Maka kita bisa memuji Tuhan. Mengapa? Pertama, karena keberadaan Allah yang luar biasa, karena pribadinya, karena sifatnya yang setia, yang adil, yang penuh rahmat, yang penuh belas kasihan, dan juga penuh kasih kepada kita. Sekaligus juga akan segala perbuatannya yang ajaib, yang luar biasa, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan, kepastian kehidupan kekal, pengampunan dosa, damai sejahtera, pemberian Roh Kudus. Maka semua itulah alasan mengapa kita
memuji kuasa Allah dan juga kebesaran Allah dan juga kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita memuji Tuhan. Bagaimana kita memuji Tuhan dalam ayat 3 sampai ayat 5 sangat jelas. Dengan segala sesuatu yang kita miliki, dengan semua suara kita, dengan semua alat musik kita, dengan segala keberadaan kita, kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Di sini digambarkan berbagai jenis alat musik, sangkakala, kecapi, gambus, juga tari-tarian, juga lewat seruling dan juga ceracap. Semua jenis alat musik dapat kita pakai untuk memuji Tuhan, mengekspresikan sukacita kita, mengekspresikan syukur kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan, dan dapat kita kontekstualisasikan sesuai dengan budaya kita masing-masing. Dalam setiap budaya bisa berbeda-beda, bisa memakai gamelan di Jawa, bisa memakai tifa di Papua, bisa memakai banyak jenis alat musik sesuai dengan kondisi situasi budaya masing-masing. Yang penting, lewat alat musik yang kita miliki, kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Jadi kita dapat memuji Tuhan dengan segala keberadaan kita, dengan semua yang kita miliki. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Dan yang keempat di sini adalah siapa yang memuji Tuhan, ayat 6. Siapa yang memuji Tuhan, ayat 6. Yaitu setiap orang, semua orang dipanggil untuk memuji Tuhan. Segala sesuatu yang bernafas, maka segala ciptaan Tuhan bersama-sama memuji Tuhan. Bukan hanya kita digambarkan bahwa manusia akan memuji Tuhan, tapi juga segenap alam semesta memuji kebesaran Tuhan. Ada pujian bagi Allah, baik di dunia maupun juga di sorga. Kita membaca misalnya dalam Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 7 ayat ke-10 sampai 12 dikatakan, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua yang telah mengalami kebaikan Tuhan, telah mengalami keselamatan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, yang dikasihi, dihargai oleh Tuhan, kita semua dipanggil untuk ikut menyembah Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, dalam menyembah Dia dimanapun kita berada. Maka kita dipanggil untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, perbuatan yang ajaib dalam sejarah keselamatan, sehingga kita memperoleh keselamatan dari Allah, pengampunan dosa, kita memperoleh kepastian kehidupan kekal. Sekaligus juga ada lagu pujian dari para malaikat di sorga dan mereka yang telah diselamatkan yang berada di sorga. Sungguh luar biasa, ada pujian bagi Allah kekal selama-lamanya. Secara praktis, ada beberapa alasan mengapa kita dapat memuji Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa kita dapat memuji Tuhan. Yang pertama, jelas bahwa puji-pujian merupakan sebuah tema yang sangat penting dalam Alkitab. Dalam Alkitab terus-menerus kita dipanggil untuk memuji Tuhan agar namanya dimuliakan. Kita memuji pemeliharaannya, menikmati kebaikannya, dan juga memuji segala perbuatan kebaikannya bagi kita. Yang kedua juga, melalui pujian dan penyembahan kita diingatkan akan hakikat pribadi Allah dan perbuatannya yang ajaib bagi kita. Kita membaca misalnya dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Memuji dan tidak lupa itu identik. Artinya kalau kita memuji Tuhan, maka kita tidak akan lupa akan sifat kebaikan hakikat pribadi Allah. Kalau kita mulai melupakan pujian, kita mulai akan juga melupakan sifat kebaikan tindakan Allah bagi kita. Maka kita tidak akan lagi memperhitungkan Allah dalam kehidupan kita. Maka sangat penting kita melalui pujian, maka kita diingatkan akan siapa itu Allah dan juga kebaikannya bagi kita dan perbuatan yang ajaib bagi kita. Yang ketiga juga, Tuhan patut dan layak menerima pujian dan penyembahan. Perbuatan Allah sungguh patut diberitakan karena Ia mengasihi kita, Dia mengampuni kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Ia peduli, Ia mendidik, Ia menjaga dan bersekutu dengan kita tiap-tiap hari. Sehingga kita patut untuk menyembah dan memuji Dia atas segala kebaikannya.
Yang keempat, pujian dan penyembahan menentukan model kehidupan doa kita. Karena ada kecenderungan dalam diri kita untuk hanya memusatkan diri kita kepada permasalahan kita sendiri secara pribadi. Tetapi dalam pujian penyembahan, kita mengarahkan fokus kita, perhatian kita, terutama kepada Tuhan, kepada siapa Tuhan itu, hakikatnya, pribadi, sifatnya. Hal ini juga sangat jelas dalam isi doa Bapa Kami. Ada permohonan pribadi di situ, tapi sekaligus juga ada pujian penyembahan dalam bagian akhir. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka perlu ada keseimbangan antara pujian penyembahan dan dengan doa permohonan. Yang kelima, pujian dan penyembahan membersihkan dan memurnikan kita. Pada saat kita mengarahkan diri kita kepada hakikat dan karya Tuhan, maka prioritas dalam kehidupan kita mulai berubah. Apa yang penting, apa yang utama dalam kehidupan kita mulai diubahkan. Sebelumnya kita melihat diri kita sendiri, namun sekarang kita mulai melihat dari cara pandang Allah, dari perspektif Tuhan. Dengan demikian kita juga dibersihkan, juga melalui pengampunan dosa. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita juga diarahkan, dimurnikan pandangan hidup kita, juga dijernihkan. Dan kita juga menjadi siap untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Yang keenam, pujian dan penyembahan membawa sukacita. Pujian dan penyembahan tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyenangkan bagi mereka yang memuji Tuhan. Di samping itu, si pemuji bukan saja mengungkapkan sukacitanya, tapi kita juga menyebarluaskannya kepada orang lain. Pujian yang menentukan sukacita, bukan sebaliknya. Bukan kita bersukacita baru kita memuji, bukan. Kita memuji Tuhan, dan pujian kepada Tuhan akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, dalam pujian dan penyembahan kita dapat merasakan, mengalami kehadiran Allah. Dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Allah bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan ada dalam pujian. Pada saat kita menyembah Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan. Di pada saat kita menghampiri Allah, jelas juga harus ada pemberesan dosa pribadi, juga dosa terhadap orang lain, sehingga kita juga bisa mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sungguh-sungguh Allah dapat bertakhta dalam pujian kita. Dan Allah dapat menyatakan dirinya lewat firman-Nya, lewat suaranya kepada kita, apa yang mau disampaikan kepada kita, hikmatnya, petunjuknya untuk kehidupan sehari-hari kita. Yang kedelapan, pujian penyembahan tidak lain merupakan bukti kesehatan kehidupan rohani kita. Kita menjadi sehat pada saat kita menyembah Tuhan. Manusia menjadi tenang apabila dekat dengan Allah dan memujinya. Orang-orang lebih senang dekat dengan orang-orang yang memuji daripada yang menggerutu. Pujian penyembahan adalah obat untuk melawan semua jenis racun yang ingin merusak kehidupan kita, seperti kebencian, kekhawatiran, iri hati, ketidakpuasan, dan juga ketidakmampuan untuk berterima kasih. Kalau kita lihat lagu Hati yang Gembira adalah obat dari Amsal 17 ayat 22, juga jelas bahwa hati yang gembira adalah obat. Pada saat kita gembira karena menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka itu akan membuat suasana hati kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan, dan juga mampu untuk mengalahkan, mengenyahkan segala jenis racun yang ingin merusak kehidupan kita. Banyak penyakit dibuktikan secara medis disebabkan karena alasan psikosomatis. Banyak penyakit disebabkan karena sikap yang menggerutu, sikap yang tidak bersyukur, sikap yang hanya melihat diri sendiri yang egois, dan kemudian dikuasai kekhawatiran dan ketakutan, menyebabkan berbagai jenis penyakit yang bersifat psikosomatis. Tapi hati yang gembira, hati yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan, akan membuat kita menjadi sehat, baik sehat secara rohani maupun secara jasmani. Yang kesembilan, pujian penyembahan memiliki kuasa untuk merubah pribadi dan dunia. Sebagai contoh, di penjara Paulus dan Silas memuji Tuhan. Kemudian pintu penjara terbuka. Ada kesaksian yang luar biasa dari seorang Kristen di Cina yang dihukum bekerja sepanjang hari di lubang untuk membersihkan tinja. Dan hal itu hanya dapat dihadapinya dengan kuasa memuji Tuhan.
Luar biasa. Orang-orang Kristen pertama mati syahid dalam sikap pujian yang kemudian menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melalui pujian penyembahan, alam sadar dan tidak sadar kita dipengaruhi oleh roh sukacita, keyakinan akan kebaikan Tuhan, ucapan syukur, dan sikap memandang kepada Tuhan dan segala kebaikannya, kebesarannya dalam kehidupan kita. Maka pujian penyembahan memiliki kuasa untuk merubah pribadi kita dan juga merubah dunia dan juga lingkungan sekitar kita. Yang ke-10, pujian penyembahan merupakan pekerjaan utama para penghuni sorga. Memuji Tuhan berarti meningkatkan taraf dan kualitas hidup kita sesuai dengan rencana Allah. Artinya, setiap jenis pekerjaan kita lakukan untuk memuji Tuhan. Para malaikat dan orang percaya di sorga digambarkan mereka memuji Tuhan dalam Wahyu pasal 7 tadi. Dan sekaligus juga mereka bekerja, mereka melayani Tuhan. Dan dalam setiap pelayanan Tuhan itu yang mereka lakukan, karena mereka lakukan dengan ucapan syukur, dengan kesungguhan, mereka membawa kemuliaan bagi Tuhan. Maka pekerjaan mereka menjadi penyembahan. Tuhan juga rindu agar setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap pelayanan yang kita lakukan, membawa kemuliaan bagi Tuhan, membawa dampak berkat bagi orang lain, tapi juga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Secara praktis, mari sama-sama kita lihat beberapa petunjuk bagaimana kita bisa menyembah Tuhan secara pribadi. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan secara pribadi. Yang pertama, kita perlu memperhatikan semua bagian firman Tuhan yang berbicara mengenai pujian. Kita perlu perhatikan semua bagian firman Tuhan yang berbicara mengenai pujian. Dan kita mencatat alasan-alasan yang diberikan mengapa kita patut memuji Tuhan. Misalnya kita membaca Mazmur 118 ayat 29 dan juga pasal 24 ayat 10 misalnya. Yang kedua, biasakan diri untuk memulai dan mengakhiri renungan dengan memuji Tuhan, dengan pujian penyembahan. Artinya kalau kita rencanakan, kita biasakan, kita selalu memulai dengan pujian penyembahan pada Tuhan dan mengakhirinya dengan penyembahan bagi Tuhan. Di tengah-tengahnya ada permohonan, ada pembacaan firman Tuhan, tapi kita mulai dan mengakhiri dengan pujian penyembahan. Yang ketiga, dalam pujian penyembahan, arahkanlah pujian kepada nama-nama Allah, hakikat Allah, dan gambaran tentang Allah yang ada dalam Alkitab. Nama-nama Allah, hakikat Allah, gambaran tentang Allah, itulah hal-hal yang perlu kita puji, kita sembah, karena itu menggambarkan siapa Allah dan apa yang Dia lakukan untuk kita. Misalnya nama Allah Adonai 400 kali muncul sebagai Tuhan. Kata El atau Allah yang perkasa dalam Kejadian 31 ayat 13. Atau El Chai, Allah yang hidup, Mazmur 42 ayat 3. Atau El Roy, Allah yang melihatku, Kejadian 16 ayat 13. Atau berbagai gambaran tentang Allah sebagai tabib, misalnya Kejadian 15 ayat 26. Sebagai benteng, Mazmur 18 ayat 3. Sebagai keselamatan, Yesaya 43 ayat 11. Sebagai Bapa, Ulangan 32 ayat 6. Atau juga hakikat sifat Allah, yaitu setia, Kejadian 7 ayat 9. Suci, 1 Samuel 2 ayat 2. Tak berubah, 1 Timotius 1 ayat 17. Baik, Mazmur 25 ayat 8. Setiap hari kita dapat mengambil satu elemen dari pribadi Allah dan juga dari sifat Allah. Kita dapat merenungkannya, kita dapat memuji Tuhan untuk segala hakikatnya, segala sifatnya, yang semua Dia limpahkan kepada kita, yang semuanya Dia tujukan kepada kita. Yang keempat, upayakanlah untuk tetap memuji Tuhan walaupun dalam keadaan sulit. Tetap memuji Tuhan walaupun keadaan sulit. Memuji Tuhan artinya kita mengungkapkan kebenaran tentang Allah. Dan hal itu mengangkat hati dan pikiran kita dari situasi di mana sepertinya tidak ada harapan, dan mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan cara pandang baru dari Allah. Pada saat kita mengalami kesulitan, mengalami berbagai pergumulan, dan dipanggil untuk menyatakan kebenaran Allah, itu akan mengangkat hati kita, pikiran kita, sehingga kita mendapatkan harapan baru, kepastian baru, pandangan yang baru, penghiburan yang baru. Ada 60 mazmur yang bersifat ratapan, dan diawali dengan ratapan, tapi kemudian diakhiri dengan pujian kepada Tuhan. Kita baca misalnya Mazmur 56
sampai juga pasal 64. Mazmur 56 sampai Mazmur 64. Ada berbagai jenis ratapan yang kemudian diakhiri dengan pujian. Kita boleh dan harus jujur di hadapan Tuhan. Kita boleh membawa ratapan kita. Kita boleh membawa pergumulan kita. Sekaligus kita tidak berhenti dengan ratapan kita. Sekaligus kita memandang dan kita memegang teguh janji perkataan Tuhan, yaitu hakikatnya, sifatnya, pribadinya yang sungguh-sungguh luar biasa, perkasa, ajaib, penuh kasih, penuh kebaikan bagi kita, sehingga kita meyakininya. Maka pada saat kita dalam keadaan sulit, kita mendapatkan kekuatan baru, pandangan baru. Yang kelima, dalam penyembahan pribadi kita bisa biasakan diri untuk menyebutkan paling sedikit 3 alasan pribadi kita mengapa kita hari ini dapat memuji Tuhan. Sebutkan 3 alasan pribadi yang telah kita alami pada hari ini, mengapa kita bisa memuji Tuhan. Kalau kita biasakan setiap hari, maka hati kita, pikiran kita akan dikuasai oleh pujian, penyembahan, syukur kepada Tuhan. Yang keenam, perhatikanlah dan bacalah secara khusus teks-teks pujian dan penyembahan dalam Alkitab. Biasakan juga untuk membaca teks-teks pujian dan penyembahan dalam Alkitab. Misalnya Kejadian 15 ayat 1 dan 2, Ulangan 32 ayat 3 dan 4, 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2, 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3, Nehemia 9 ayat 5, Ayub 36 ayat 24 sampai 26, Mazmur 3 ayat 4, Mazmur 7 ayat 18, Mazmur 8 ayat 2 dan 3, Yesaya 6 ayat 3, Wahyu 4 ayat 11, Wahyu 7 ayat 12, Wahyu 19 ayat 1, Kolose 1 ayat 16, Filipi 4 ayat 4 sampai 7, Yudas 24 dan 25, dan seterusnya. Carilah dan fokuslah kepada teks-teks pujian penyembahan dalam Alkitab, dan jadikanlah itu sebagai dasar untuk menyembah, memuji Tuhan. Yang ketujuh, bernyanyilah dan mainkanlah alat musik pada saat kita menyembah Tuhan. Bernyanyilah dan mainkan alat musik. Kalau kita mampu, kita memainkan alat musik untuk menyembah Tuhan. Setiap pujian kita diterima oleh Tuhan, tidak bergantung pada bagusnya suara kita atau hebatnya permainan musik kita. Allah melihat hati kita. Bersama-sama kita membawa pujian kita, lagu kita, ungkapan syukur kita, dan juga dengan pujian, nyanyian, sekaligus juga dengan alat musik kepada Tuhan. Allah melihat hati kita, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya, dan kita bersyukur dan menyembah Dia. Yang kedelapan, yang terakhir, pujilah dan menyembahlah Tuhan bersama dengan orang lain. Pujilah dan menyembahlah Tuhan bersama dengan orang lain. Bukan hanya menyembah Tuhan secara pribadi, tapi juga biasakan diri untuk juga menyembah Tuhan bersama-sama dalam kelompok dengan orang-orang lain, untuk saling menguatkan, untuk sungguh-sungguh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menghibur, dan juga mengembangkan suatu pola pujian penyembahan yang baik, untuk sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, untuk mengenal akan hakikat sifat Tuhan yang juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat membuatnya sesuai dengan kelompok umur kita, selera musik kita, dan juga dengan keadaan kita. Tapi pasti jangan hanya memuji Tuhan secara solo saja. Jelas banyak situasi kita menyembah Tuhan sendiri, tapi juga kita biasakan diri untuk menyembah Tuhan dalam persekutuan dengan orang lain, supaya kita saling menguatkan, saling menghibur, dan juga pujian penyembahan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid Yesus yang sungguh-sungguh membiasakan diri untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menjadikannya bagian dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin.